hijrah. Insya Allah dunia akhirat berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada hormat kepada Ustaz Ibrahim Al-Hasan, uang dengan kami persilakan. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngomongnya pakai masker boleh nggak? Pas. Lepas aja. Lepas. Lepas. Karena lagi COVID atau gimana? Kasbah kalau pakai masker sekarang Amin. Kalau maskernya dibuka jelas. Tapi kalau seandainya ceramahnya jadi bukan karena saya melanggar, karena kalau pakai masker nggak kedengaran dari belakang. Ya, boleh begini. Boleh. Karena kalau pakai masker sampai belakang agak kedengaran. Tapi kalau maskernya dibuka jelas sampai belakang. Jadi pilihan mana? Pakai masker? Nggak pakai masker? Ya udah, karena salah satu dampak dari pakai masker kuping jadi pada caplak. Bener nggak? Diginiin aja. Belakangan saya lihat orang gini kelolet, kupingnya semua caplak. Kenapa? Jangan pakai masker. Oh, lama-lama kupingnya demblek. Tuh demblek kan? Kalau kata orang kasih demblek. Amplek. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Enak banget, girang banget saya bisa ketemu ya di masjid yang nggak jadi-jadi ini. Bahkan ke masjid lewat sini, belum jadi. Lewat lagi, belum jadi. Lewat lagi, belum jadi. La ilaha illallah. Ini pada proyek atau bagaimana ya? Ini rumah Allah. Rumah Allah. Bukan rumah ente. Satu-satunya pekerjaan yang tercantum dalam Al-Quran, bukan pekerjaan deh, profesi deh, bukan profesi deh, ya apa? Ya namanya yang profesi pekerjaan apa ya? Kegiatan gitu, pengurus masjid sama amir, ya ini. Innama ya'muru masajidallah, itu pengurus masjid. Salah satu cirinya karena dengar-dengar dia pengurus baru. Sebelum mulai menceritakan Muharram, saya mau berpesan ya, lam yakhsha illallah. Nggak boleh takut. Kalau dari sekarang yang dipesan takut jadi pengurus masjid, mendingan berhenti aja lah. Beneran? Takut sama orang, takut sama jabatan, takut sama organisasi, takut sama profesi, takut sama profesinya pegawai negeri. Jangan jadi pengurus masjid. Begitu. Karena persyaratannya lam yakhsha illallah. Selain amanillah, selain aqim shalah, selain aqim zakat, ya, lam yakhsha illallah. Dan topik kita ini hijrah di Masjid Al-Muhajirin, banyak banget. Namanya hijrah, topiknya Al-Muhajirin. Cuman maknanya kurang, mendikit. Kenapa ya? Takut corona nggak lewat Bekasi. Baik, kita mulai dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samii'un 'aliim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, tawakkalna 'ala Allah, i'tasamna billah, fawwadtu amrina ila Allah, ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, termasuk di dalamnya yang saya hormati para guru, para habaib yang hadir, yang saya tak sebutkan satu persatu karena waktu udah malam ya. Apalagi panitia tadi bilang, Ustaz, kalau bisa sampai jam 9 kurang seperempat gitu katanya tadi. Lah panitia yang bilang, saya mah ya aja, jadi tinggal berapa? Oh udah habis. Masya Allah, baik, billahi taufiq wal hidayah. 15 menit lah cukup ya, 15 menit cukup. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kapolsek Tarumajaya. Mana Pak Kapolsek? Pak Kapolsek Tarumajaya di depan, duduk di sini Pak Kapolsek. Nggak ada. Wakilnya yang mewakili atau dari dan Ramil, Babinsa. Ayo, posisi duduk di sini. Ini filosofi ntar ceramahnya tentang itu. Jika ulama dan umara berpisah, tunggu hancurnya. Memang, ya. Ketika ulama dan umara berpisah, tunggu hancurnya. Maka saya usul kepada pengurus, setiap ada peringatan, setiap ada acara, jangan lupa undang lurah, RT, RW, kepolisian, TNI, Polri, ajak semuanya duduk bersama di sini. Kenapa? Karena Indonesia kuat gara-gara bersatunya antara ulama dan umara, antara aparat, pejabat dan rakyat. Kalau nggak bersatu, bentaran tunggu hancurnya. Ya kan, bentaran lagi. Bukan di sini, bukan. Ente jangan suka ketawa manas-manasin. Jangan ketawa kenceng provokator tuh. Jangan. Hoak. Baik. Yang saya hormati Bapak RW yang hadir, perwakilan dari aparat. Pak RW hadir? Mana Pak RW? Pak RW? Masya Allah, alhamdulillah. Pak RW naik dong sini. Ayo dong Pak RW. Ya, ayo Pak RW. Kalau Pak RW pakai masker, tadi melidin sama Pak Lurah. Alhamdulillah, nah itu. Ayo Pak RW. Alhamdulillah. Pak Lurah yang saya hormati nggak hadir. Tapi diundang nggak ngomong-ngomong itu. Padahal kan nggak undang Lurah. Enggak. Alhamdulillah kalau undang. Kalau nggak hadir, ya mungkin yang mewakili. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman dan persatuan yang kita pegang sekarang ini, juga bersalam salawat kepada junjungan kita yang tercinta dengan seindah-indah salam dan semulia-mulia salawat kepada yang tercinta, yang tersayang baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan kita bahas perihal hijrahnya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Saya paham, saya tahu, kelihatan rada-rada lapar mukanya. Jadi kita cukup nggak lama-lama, biar nasi kebuli segera keluar. Setuju? Setuju. Kurang ajar banget, berarti udah selesai dong. Setuju, tenang gitu loh. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah, lihat topiknya. Temanya nyok bersama DKM Raya Al-Muhajirin Hijrah. Insya Allah dunia akhirat berkah. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah. Hijrah, ya, hijrah diawali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa barik alaihi, gitu loh. Saudara, gini. Nabi kita bilang, Raghim man
haqqu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Bahaya itu, akan rendah, hina dan kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia diam aja. Minimal gerakan mulutnya kelihatan, bukan diam aja, minimal. Bahaya kalau diam aja. Masya Allah. Lah, ini orang, ini masjid ada karena Rasulullah. Kita kenal Islam karena Rasulullah. Kita kenal Allah karena Rasulullah. Ada kopiah, baju, sorban semua karena Rasulullah. Ibu-ibu kenal mukena karena Rasulullah. Ibu-ibu kenal sholat karena Rasulullah. Kita kalau ada Rasulullah jadi bangsa barbar biadab. Alam semesta ada karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta isinya. Tidak ada artinya. Guru saya almarhum Muhammad Al-Haddad Al-Hawi itu bercerita, masih terngiang-ngiang, ya, masih terngiang-ngiang kata-katanya dia. Pintu surga itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kita mikir, kok enggak Allah? Dulu nih masih kecil, kita tanya, Ben, kenapa enggak Allah? Enggak. Loh, kok enggak Allah? Bagaimana nih? Bagaimana ceritanya? Maka dijelasin sama dia, pakai dalil, pakai ayat. Orang Yahudi ngakunya dekat sama Allah. Nahnu abna Allah katanya. Orang Nasrani, nahnu aqrabu, kami lebih dekat. Masya Allah, jazakallahu khairan. Terima kasih. Gak usah, kalau mau ngasih aneh komen babe Haikal nanti. Jangan lain. Gitu, kata mendang banget. Seduhin pada mana gitu, Masya Allah. Baik, ibu bapak sekalian dimuliakan Allah. Lanjut supaya nggak ada salah pengertian. Ya. Itu Yahudi dan Nasrani berkata demikian. Mereka mengakui Allah nggak? Mengakui. Surat apa? Luqman misalnya, Al-Hujurat misalnya. Walain saat tahun man khalaqas samawati wal ard sayaqulun Allah. Dalam ayat yang lain, wasakhara samsa wal qamar la yaqulun Allah. Kalau kau tanya kepada mereka yang dituduh kafir itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sayaqulun Allah. Pasti mereka berkata Allah. Tuh. Jadi mengakui Allah belum cukup untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia cuma la ilaha illallah, tidak pernah mengucapkan Muhammadan Rasul. Itu yang bikin dia terima syahadat pertamanya. Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah selesai, jadi nggak muslim. Kagak. Makanya jangan sembarangan saudara. Sebelum saya masuk mulai hijrah nih, ini koreksi buat kita semua. Kagak bisa saudara. Kagak bisa kalau kita belum meletakkan Nabi di atas segala-galanya. Nggak bisa. Kagak bisa beneran. Berdirinya kita nggak bisa kayak orang sempoyongan. Membangun masjid nggak akan sempurna, nggak akan bisa kelar-kelar. Persaudaraan kita tidak akan pernah terjadi dengan erat kalau nggak kuncinya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan kita juga demikian kalau nggak menghidupkan sunnah Nabi. Umar bin Khattab, siapa yang nggak kagum dengan beliau? Setan lari ngibrit daripada ketemu Umar bin Khattab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitanu la yafiru min diri Umar, wa masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Sesungguhnya setan lari ngibrit daripada ketemu Umar bin Khattab. Tidaklah Umar berjalan di satu gang, melainkan setan akan pilih gang lain. Saking takutnya ketemu Umar bin Khattab. Dan ketika Umar bin Khattab menaklukkan kota-kota, itu musuh udah gemeter 40 hari sebelum ketemu dengan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab kalau perintah orang, dianya di Madinah. Ini saksinya. Abu Musa Al-Asy'ari ada di Tirkit itu di Irak. Dia mendengar suara Umar bin Khattab
padahal Umar bin Khattab masih di Madinah Al-Munawwarah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa, lari ke kiri, lari ke kanan, kerja, mundur, stop dulu, angkat benda, musuh di kiri, musuh di kanan. Abu Musa mendengar padahal dia lagi perang di titik Irak. Sementara Umar bin Khattab masih ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Bukan cuma siapa ini, waliullah. Nggak sembarangan Umar bin Khattab. Setiap dia menaklukkan, orang gemeter. Lihat ketika dia baru saja memimpin, dia menaklukkan Yerusalem, Palestina kalau sekarang. Itu para pendeta gemeter, berbaris panjang menunggu kedatangan Umar saking takutnya. Dan Umar bin Khattab datang dengan berapa pasukan? Sendiri. Saudara, inilah wibawa umat Islam yang sudah hilang. Sekarang setiap hari ulama dihina, habaib dimaki, kiai-kiai dimaki-maki. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita tidak punya wibawa. Gara-gara apa? Sebentar. Belum sampai, belum. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Umar bin Khattab gak ada yang lain, tapi nih dengerin ya. Pada waktu Umar bin Khattab ingin menaklukkan Romawi di bawah pemerintahan Heraklius, nggak bisa, nggak tumbang. Umar bin Khattab bingung, kenapa nggak bisa mengalahkan Romawi? Selama ini semua takluk di bawah tapak kaki Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menguasai 2/3 dunia saat itu. Yang sekarang Prancis, Italia, itu semua di tapak kaki Umar bin Khattab, kecuali Roma itu loh. Kenapa? Dikumpulin para sahabat Nabi. Kenapa kita nggak pernah bisa menumbangkan itu? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Setelah pesan-pesan berikut ini. Iklan. Kata Pak Kanilyas, pemirsa, IRC akan kembali. Kita rehat sejenak. Ibaratnya di IRC kita diskusi. Di sebelah kanan saya ini Fadlizon, itu Fahri Hamzah. Yang ujung Rocky Gerung. Pokoknya sini kelompok itu dah. Abu Janda. Ujungnya ada Armando. Guntur Romli. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari. Ya. Kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Umar bin Khattab duduk dengan para sahabat. Kenapa kita yang berada di jalur yang hak tidak bisa mengalahkan Romawi di jalur yang batil? Kurang strategi, dahsyat, kurang pengalaman, saya bilang, kurang senjata, lagi hebat-hebatnya. Kurang kafirnya pasukan berkuda lengkap. Kenapa gak bisa? Ternyata salah satu sahabat berkata, ya Amirul Mukminin, kita gak bisa mengalahkan mereka karena kita tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu bersiwak. Nggak siwak doang, belum sempurna menjalankan sunnah Nabi. Jangan mimpi untuk menang. Coba. Pada waktu itu sudah mulai meninggalkan siwak doang yang ditinggalin. Sholat sunnahnya semua lengkap, semua sunnah Rasul lengkap semua. Cuman siwak doang. Itu mengurangi kekuatan umat Islam karena makin jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Udah paham belum kalau perjuangan kita kalah. Kenapa? Jangan salahin orang. Jangan bilang si A curang, jangan bilang si B curang, karena kita kurang dekat sama Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad.
kurang dekat. Begitu lahirnya Al-Fatih, sebaik-baik pemimpin kata Nabi di akhir zaman. Ini suruh nyerang Konstantinopel. Ayo kita udah siap? Belum, kata Al-Fatih. Ayo Sultan, belum. 14 hari tuh pasukan diam aja. Udah siap dah? Belum, kata Sultan Al-Fatih. Belum. Begitu satu subuh dia lihat subuhnya penuh, maka langsung Al-Fatih bilang, sekarang baru kita siap. Saudara sekalian, ini yang mesti kita garis bawahi. Perjuangan demi perjuangan kita kalah gara-gara kurang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan dong, dekat dong. Kalau dekat, ini tanda insan takwa. Dan kalau takwa, ya ja'allahu makhraja. Pasti Allah kasih jalan keluar. Ini udah sunatullah nih Pak. Bu, udah sunatullah. Jangankan di zaman Umar bin Khattab, di zaman Nabi Muhammad sendiri tidak mampu memenangkan pertempuran dengan Quraisy di perang Uhud. Coba di perang Badar ya, tapi di perang Uhud tidak. Gara-gara apa? Allahu Akbar walillahil hamd. Astagfirullahaladzim. Jadi ini pengantar doang. Saya belum ceramah, ini pembukaan Pak. Entar membuka 5 Jadi dah. ya jadi dah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa nih. Belum saya lupa pesannya, iklan lagi sebentar. Ntar gak usah pakai salaman-salaman, ya, gak usah pakai salaman-salaman dan bubar-bubar aja, jangan terdesak-desakan. Sampai di rumah belum sentuh apapun, buru-buru cuci tangan. Makanya siapin pembersih atau hand sanitizer, buru-buru cuci. Jangan main-main Pak. Teman saya ngambil S3 di Jepang, di Cina, di LRC. Kebetulan kotanya kota Wuhan, asal virus orang dadah ini. Ya, asalnya virus, ya Wuhan. Lagi ngambil S3 di sono. Lockdown, si ayah ini yang keluar masuk karena bahan makanan udah habis, si bapak ini keluar cari makan. Bininya sama anaknya dua nggak pernah keluar rumah, non-stop di dalam rumah. Yang keluar bapaknya cari makan, ketemu orang pulang, cari makan, ya cari beli-beli di supermarket, sisa-sisa pulang. Akhirnya tiba-tiba si emak sama dua anaknya terserang COVID-19, corona, Wuhan 400 asal nama virusnya. Kena. Si bapak nggak kena, si emak kena, dua anaknya kena, dan si emak sama dua anak meninggal dunia. Si bapak enggak. Kenapa? Kan di dalam rumah, kok kena? Si bapak kan keluar rumah, kok nggak kena? Kenapa? Jawabannya karena si bapak bawa virus, namanya carrier COVID-19. Dia pembawa virus. Bodinya cukup, bodinya bagus, daya tahannya kuat, nggak punya penyakit bawaan, nggak kena. Kena bininya, kena anaknya. Maka jangan sok tahu berkata, nggak apa-apa, hati-hati, waspada. Kita nggak tahu siapa ya. Lihat di sini yang kena COVID. Nggak ada, nggak ada. Jangan Pak, beneran. Ini benar-benar terjadi. Nah ini pesan moral dari pemerintah lah ya, dari aparat lah kita sambungin. Hati-hati, selalu cuci tangan yang bersih. Saat ini belum nggak perlu juga kita pelukan salam-salaman juga. Belum tentu kita bersih, belum tentu saya juga bersih. Saya biasanya naik di rumah, pintu pertama langsung ada hand sanitizer dan belok kiri kamar mandi dulu sebelum ketemu sama istri sama anak-anak. Mudah-mudahan ini tindakan preventif agar corona
COVID-19 segera sirna di bumi tercinta NKRI kita. Amin. Demikian kita lanjut lagi. Jamaah sekalian dimulakan Allah. Jadi begitulah hijrah kita malam ini yang tadinya saya mau cerita tentang Piagam Madinah, hebatnya ya Piagam Madinah yang diceramahkan oleh anak Ananda daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim dalam sidang BPUPKI, dalam sidang BPKI saya ralat, saya ganti topiknya, yaitu Muharram saja dan hijrah untuk menjadi orang yang mengikuti sunnah Nabi tercinta. Karena ini ternyata kelihatannya penting, karena saya akan melihat sambutan yang menggetarkan dada ketika nama Nabi kita disebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Tandanya sholawat, tanda yang kelihatan cinta Nabi sholawat. Jangan cerita dah kalau kita nggak sehari 1000 deh minimal bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi kita tersayang. Kenapa? Karena kalau demikian ceritanya kita masuk ke dalam jaringan orang yang bertakwa, dan yang bisa menyelesaikan Indonesia bukan presiden, bukan menteri, bukan. Kalau Al-Quran bilang, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari setiap persoalan. Maka itu kadung pemimpinnya Pak Jokowi, ya udah deh kita doain aja supaya Pak Jokowi jadi manusia bertakwa. Ini kan ikhlas loh. Supaya para menteri menjadi para menteri yang bertakwa. Supaya Pak Kapolri, TNI, Panglima semuanya menjadi orang-orang insan yang bertakwa. Karena itu yang bisa menyelesaikan nasib bangsa, saudara. Allah yang berjanji, Allah tak pernah ingkar janji. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri banyakkan beriman dan bertakwa, wabil khusus para pemimpin, maka Allah kasih jalan keluar dan dikasih rezeki dari jalan yang tak diduga-duga, dikasih keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kebalikannya, kalau maksiat, kata Nabi, "Idza zalamat al-ba'si fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indi." Kalau maksiatnya udah rata, maksiatnya udah berkembang, ammahumullahu bi'adzabin min indi, maka azab Allah akan turun secara merata. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yang dimaksud azab dari atas di zaman, kata Ibn Abbas, di akhir zaman yang dimaksud azab dari atas bukan lagi petir, bukan lagi halilintar dan hujan batu, tetapi naiknya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Yang dimaksud dengan azab dari bawah, kata Ibn Abbas, bukan lagi sungai yang mendidih, bukan lagi sungai yang berapi, tapi apa? Arus bawah, yaitu masyarakat bawahnya yang tidak sabar dan yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Jadi adil, pemerintahnya mesti adil, yang bawah juga mesti taat kepada pemerintah. Kata Ibn Abbas lagi, yang dimaksud azab dari kiri kanan, ya, dari kiri kanan bukan bukan banjir yang menghantam, tapi apanya? Tidak adanya persatuan di antara kalian, kata Ibn Abbas. Ini 3 azab di akhir zaman. Pemimpinnya gak beres, anak rakyatnya kagak sabar, kagak taat, dan teman kiri kanan tidak ada persatuan. Ini kata Ibn Abbas akhir zaman kayak begitu. Tapi itu terjadi gak di Indonesia? Agak. Gue mau lihat siapa yang jadi provokator. Agak, kita masih bersyukur kepada Allah. Buktinya kita boleh bikin peringatan maulid. Coba di negara lain, boleh nggak di Saudi? Ditangkap semuanya, ya. Apalagi ada hadrah, masya Allah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk kepada inti. Kalau kita sudah bertekad hijrah untuk ikut Nabi kita Muhammad SAW secara total dan tentu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yuk sekarang kita pahamin di sesi yang kedua, kita pahamin bagaimana ceritanya hijrah menjadi bersatu. Demikian, hadirin dimulakan Allah, hijrah yang Nabi lakukan
dari Mekah ke Madinah, hijrah fisik, ya, bukan ujuk-ujuk, bukan nggak ada sebab, bukan karena ada kejadian pendahulunya. Kejadian pendahulu sebelum hijrah apa kira-kira? Sebelum hijrah apa yang terjadi? Yang jawab dapat kopi babe haita. Kopi dengan ramuan jahe, kapulaga, cengkeh, kayu manis, adas. Tapi ini hanya buat orang laki. Paham? Paham? Pada kecil tawa kasih lo, yang belakang tuh bantu lo. Ya, buat orang laki doang, buat ibu-ibu juga boleh. Canda. Ya, ayo, apa yang terjadi sebelum peristiwa hijrah? Kopi hadiahnya, kali larutan, dua tisu, meja pulang. Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj apa yang terjadi? Tahun duka cinta, wafatnya pamanda yang melindungi Abu Thalib dan istri tercinta Sayyidatina Khadijah. Sebelum peristiwa wafatnya apa yang terjadi? Urutannya pemboikotan. Jadi sebelum hijrah ada peristiwa ini. Supaya apa? Supaya entar pada waktu hijrah kagak ada orang oportunis, kagak ada orang yang mementingkan jabatan, kagak ada orang yang numpang mentok, kagak ada orang yang mementingkan organisasi, kagak ada orang yang mementingkan posisi. Semuanya mesti lillahi ta'ala, baru hijrah bisa berhasil. Maka disingkirkan dulu dengan ujian dan cobaan yang namanya pemboikotan ekonomi. Yang imannya lemah balik lagi ke kafir, atau ngemis minta jabatan kepada penguasa pada waktu itu. Emang kagak ada yang minta jabatan sama Abu Sufyan? Ada. Abu Rahib namanya. Ada. Ya. Dia rayu Nabi supaya sholat di masjidnya, namanya Masjid Dirar. Yang nyumbang Masjid Dirar Abu Sufyan sama Heraklius. Dia minta duit buat sumbang masjid. Zaman dulu. Zaman sekarang nggak ada. Tapi bohong. Minta duit sama Abu Sufyan mau bangun masjid. Apa baca riwayatnya? Dan disumbang ke masjid sama Heraklius, namanya Masjid Dirar. Dia minta Nabi resmiin. Nabi mah kabar khair, polos, manusia biasa yang mulia, yang takwa, yang hatinya bersih, jalan menuju masjid untuk diresmikan pada waktu jelang asar. Dan Masjid Dirar hebatnya lagi tempat penampungan para veteran perang yang terluka. Oh, Masjid Dirar. Tapi dibangun atas dasar apa? Yang begitu dirubuhin. Yang kita ambil kesimpulan, zaman dulu ada para pengkhianat kayak begini ini ada. Ya, sholatnya dengan kita, tapi hatinya busuk. Sholatnya faiza kamu ya sholat, kamu kusala katanya. Kalau dia bangun untuk sholat dengan malas. Dan dia mengangkat pemimpin yang bukan muslim. Basyiril munafiqina bi annahu adzaban alim. Allazina yattakhizuna al-awliya, yaitu allazina yattakhizuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Tuh, ada. Ya, ada. Lebih memilih pemimpin yang kafir, tapi sholatnya tengah-tengah bareng-bareng kita. Nah ini biang kerok untuk persatuan. Lanjut, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Ya, hikmah hijrah.
Jadi disaring dulu dengan kehidupan yang ada susah, betah kan? Udah gitu dapat musibah dengan wafatnya paman tersayang Abu Thalib dan istri tercinta Sayyidatina Khadijah. Udah gitu disaring lagi dengan peristiwa yang tidak masuk akal di zamannya, yaitu Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Ini saringan. Yang ragu-ragu minggir. Yang numpang hidup dengan Islam minggir. Ada orang numpang hidup dengan Islam, ada juga orang yang menghidupkan Islam. Yang numpang hidup begitu. Ya, dia mencari kekayaan harta semuanya dengan menjual agama. Ada, jadi. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, saringan-saringan ini akhirnya otomatis terpisahkan. Yang ragu-ragu minggir, yang nyari jabatan minggir, yang nyari popularitas minggir, yang nyari duit minggir, yang nyari perempuan minggir, semua minggir. Maka sebelum hijrah ditegaskan lagi sama Nabi, innamal a'malu binniyat. Hadis itu keluar persis sebelum hijrah. Kan panjang, karena hijrah oleh nisa. Siapa yang hijrahnya karena perempuan, tidak dapat perempuan gitu kan? Siapa yang hijrahnya karena jabatan, tidak dapat jabatan, kan begitu panjang. Tapi itu hadis keluar pada waktu asbabul wurudnya pas ketika mau hijrah. Maka terjadilah saringan otomatis. Krim dialah krim. Intinya, nah ini yang merupakan momentum untuk hijrah. Maka berangkatlah semua 72 orang hasil saringan ini. Mesti tahu sejarah siapa 72 orang itu. Kalau nggak tahu, jangan nangis kok, beneran serius. Ayo, saya nggak mau lanjutin lah, udah capek. Siapa 72 orang yang ikut hijrah itu? Siapa yang disaring oleh Allah ini? Siapa yang disebut as-sabiqun as-sabiqun? 72 orang antum mesti bisa nyebut. 1 20 deh, 1. Tim hadroh aja. Lo gak tahu, awas lo. Lo dan main tabok aja lo. Ayo sebut. Ya, dinunduk semua. Madep sini. Tadi lu madep sini. Madep sini. Sebut satu yang ikut hijrah. Satu aja deh. Ada 72 orang. Satu sebut. Siapa? Abdurrahman bin Auf ikut. Siapa? Bilal ikut. Siapa? Abu Bakar Siddiq jelas bersama Rasulullah. Siapa lagi? Umar bin Khattab jelas. Dia tunggu. Siapa yang mau larang gue? Kata Umar, gue mau hijrah besok. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah ikut. Hamzah bin Abdul Muthalib ikut. Abdurrahman bin Auf ikut. Tadi udah disebut. Ja'far bin Abi Thalib ikut. Said bin Zaid ikut. Salman Al-Farisi ikut. Tolha bin Ubaidillah ikut. Lu Google ya. Temennya Tolha siapa? Sahabatnya Tolha. Zubair bin Awam ikut. Masih banyak yang belum disebut. Yang 4 belum disebut, baru 2. Utsman bin Affan belum disebut. Ali bin Abi Thalib belum. Dia tunggu di Mekah, dia pasang badan belum. Tak belakangan ikutnya barang jemput. Yang jemput itu Zaid bin Harithah, bersama-sama menjemput anak Abu Bakar Siddiq yaitu Aisyah. Dijemput tak. Ini yang 72 dulu. Aqam bin Abi Aqam udah lewat di Mekah periode. Anas bin Malik ikut. Alhamdulillah girang saya. Disebut sebagian itu girang. Jangan kayak di kampung ono. Siapa?
Diam aja. Siapa? Diam aja. Siapa? Soekarno. Udah Soekarno. Udah mulai keluar tuh orang kayaknya. Kamu ikut hijrah. Itu mah pahlawan, proklamator. Bedanya jauh proklamator sama hijrah. Ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah, hijrahlah 72 orang ini loh. Dengan 72 orang ini pindah ke Madinah dan mampu menguasai 2/3 dunia. Allahu Akbar. Kalau kita nggak tahu 72 orang siapa yang mengubah dunia, bagaimana? Bagaimana? Ya Pak, Bu, makanya beli buku. Kalau mau lengkap, taris at-Tabari. Tuh beli, nyelengin beli, atau Qasasul Anbiya, atau Hayatus Sahabah, Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Walaupun cerita Anbiya, tapi banyak diselipkan sahabat di situ. Atau Hayatus Sahabah, itu bagus, Yusuf Al-Kadahlawi. Atau yang simpelnya Husain Haikal. Iya. Ya pengarang luar biasa itu. Cari bukunya sono. Ya, itu buku. Nah, itu top, itu bagus. Atau Khalid Muhammad Khalid Ar-Rijal Haula Rasul. Udah diterjemahkan oleh bulan bintang di Indonesia, judulnya 60 karakteristik sahabat Nabi. Janji ya, itu hijrah kita hari ini ya, lebih dekat dengan Rasul dan para sahabat. Janji? Janji? Kalau enggak sama beda orang lain, mau? Yang lain kalau. Baik, udah jam 9:20, saudara sekalian. Akhirnya saya mau pesan, dengan memahami hijrah ini, maka kita insya Allah bisa ikut dan kita bersyukur terus kepada Allah. Kenapa? Karena hari demi hari pasti Allah saring. Yang perjuangannya melancang atau pelintut pasti akan terpisahkan dengan yang perjuangannya istiqomah. Pasti, nggak usah khawatir. La takhaf la tahzan buat orang yang istiqomah. Kata malaikat, nahnu awliyaakum fil hayati dunya wal akhirah. Kami pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama 72 orang sahabat, 73 sama Abu Bakar Siddiq, 74 sama Rasulullah sendiri, maka mulailah dibangun satu tatanan hidup yang saling menghormati, saling menghargai. Gak ada lagi perbedaan. Abu Bakar dipanggil, Bilal dipanggil. Abu Bakar perwakilan bangsawan, konglomerat, mulia luar biasa. Bilal perwakilan orang miskin, budak, dan bukan Quraisy tapi Ethiopia atau Afrika. Tidak ada kelebihan Abu Bakar dibanding Bilal dari warna kulit dan dari semuanya. Yang penting bukan di situ. Dipanggil lagi Ali bin Abi Thalib dengan Salman Al Farisi. Ali bin Abi Thalib min ahlil bait. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib semulia-mulianya pemuda. Ya, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib dipanggil, udah nisan sama Rasulullah, udah min ahlil bait, beristrikan yang mulia Fatimah Zahra, dipanggil dibandingkan sama Salman Al Farisi. Siapa Salman Al Farisi? Laisa min Arab, Ajam. Dari mana? Dari Persia. Tapi tidak ada kemuliaan dari sisi suku dan golongan. Tidak ada, saudara. Islam tidak mengenal yang namanya suku dan perbedaan itu. Islam mengenal tidak. Islam mengenal perbedaan kasta. Tidak. Islam mengenal anak siapa. Tidak. Islam mengenal orang Cina, Hindu, Buddha, Protestan mengenal. Tidak. Islam mengenal suku Jawa, Sunda, Batak mengenal. Tidak. Tidak ada dalam Islam demikian. Kalau Anda masih berkata, Sunda, Jawa, Ambon, Papua, Cina, Arab, India, bilang sama dia, ngajinya kurang jauh loh. Kagak ada dalam Islam yang demikian. Kenapa? Karena dalam Piagam Madinah pasal 1 dalam hijrah ini, baru hijrah Rasulullah langsung menyamakan semuanya. Tidak ada perbedaan yang demikian dalam Islam. Allah tak lihat itu. La yanzuru inna Allah la yanzuru ila sawarikum wa libasikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Enggak pernah Allah lihat mata, mana sipit, mana belok. Enggak pernah Allah lihat hidung, mana mancung, mana pesek.
Nggak pernah Allah lihat rambut, mana bule, mana hitam. Nggak pernah Allah lihat semua itu. Nggak pernah Allah lihat tubuh, mana tinggi, mana pendek. Tidak. Ini harus digarisbawahi. Tidak pernah Allah lihat organisasi, mana NU, mana Muhammadiyah, mana Persis, mana tidak, saudaraku. Tidak. Yang demikian justru akan membuat kita semakin terkotak-kotakan. Tapi apa boleh buat? Memang kita tidak akan pernah bisa bersatu. Catat, kita cuma bisa berpegang teguh di antara perbedaan. Di dalam nih kata-katanya, dalam nih, ya. Karena itu tidak pernah ada dalam Al-Quran orang beriman bersatulah, kagak ada. Yang ada berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Seolah-olah Allah ngajarin kita, kalian tuh tidak akan pernah bisa bersatu. Dan dalam ayat yang lain, saya lupa apa bunyinya, kalian tidak akan pernah bisa menyatukan hati walaupun kalian membelanjakan seluruh langit, seluruh harta kalian ada di muka bumi. Apa itu surat apa? Tapi Allah yang menyatukan hati kalian. Tuh, Al-Isra ya. Ya, memang dijelasin sama Allah. Yang bagus dan hebat itu walaupun berbeda kita tetap satu. Itulah yang dicengkram dengan kuat di kaki burung Garuda Pancasila kita. Kita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetap satu. Itu dulu. Itu pasal 1 Piagam Madinah. Tidak ada perbedaan di antara kalian. Yang berbeda itu cuma bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Berbeda-beda itu Allah ciptakan. Allah yang ciptakan. Jadi kalau kalian teman-teman masih ngatain Cina lo, Arab lo, Kajun lo, cebong lo, kampret lo. Ini orang belum ngaji. Ini orang belum ngaji. Gak boleh kata-katain begitu saudara. Haram kata-katain saudara lu dengan cara begitu. Haram. Bid'ah lo, kafir lo, jangan. Stop. Kita gak butuh yang demikian. Yang kita butuh tetap bersatu, berada dalam perbedaan. Suriah, bahasanya sama, agamanya sama, tapi ya Allah ya Rabb, mereka perang sampai sekarang tak kelar-kelar. Betul? Indonesia, subhanallah, 714 suku tetap kompak, 630 bahasa tetap kompak, 13.700 pulau tetap kompak, 6 agamanya tetap kompak, belasan etnis dari negara lain tetap kompak, dan semua punya hak dan kewajiban yang sama. Hebat gak? Itulah hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Kata siapa tuh? Kata Hadrat Husain yang mulia Hasyim Asy'ari. Tuh dia. Ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Maaf, beribu-ribu maaf. Emang ente kira Amerika benar dalam mengelola hak asasi manusia? Kemana tuh suku Indian Cherokee merah? Nggak ada yang tampil di negara Amerika. Emang ente kira Australia benar dalam menerapkan hak asasi manusia? Kemana tuh suku asli Australia aborigin? Nah mereka mesti belajar di Indonesia. Di Indonesia ini paling pas dalam menerapkan Piagam Madinah. Pasal 1 sama semua kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rasulullah menyatukan semua suku yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada suku Aus, suku Khazraj, yang Yahudi, yang Majusi, semua jadi satu. Mulai dari pasal 8, 9, 10, 11 Nabi langsung melakukan apa? Tentang kesepakatan. Sampai pasal 14, pasal 15, pasal 16 intinya Nabi bilang apa? Umat Islam dan yang bukan Islam yang tinggal di kota Madinah, apabila negara dalam bahaya, maka umat Islam dan bukan Islam harus bersatu padu dalam menjaga Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Cakap gak Rasulullah? Cakap tidak?
agama Islam, tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam sambil mengutarakan ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Di zaman itu tahun 625 di Romawi, Raja Romawi memerintahkan semua harus Kristen satu negara, kalau nggak dibunuh atau keluar dari Romawi. Di tahun yang sama di Persia semuanya harus Majusi, kalau nggak dibunuh atau keluar dari Majusi. Di sebelah timur Konfuse, semuanya muslim Konfuse semuanya, kalau nggak dibunuh atau keluar. Di tahun yang sama Nabi kita mengatakan tidak boleh memaksa orang dalam beragama. Allah mengajarkan tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan itu. Tidak boleh, kata Umar bin Khattab dalam perjanjian Wahdatul-Bariyah, tidak boleh mengganggu gereja, tidak boleh mengganggu salib, tidak boleh mengganggu sinagog. Haram hukumnya. Ditandatangani oleh Umar bin Khattab dan sampingnya 4 orang, oleh Gubernur Syam Muawiyah ibn Abi Sufyan, oleh Gubernur Mesir Amr bin As, oleh Menko Polhukam kalau sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas, dan oleh Menko Perekonomian Sri Mulyani Abdurrahman bin Auf. Ditandatanganin Wahdatul Bariyah, berlaku sampai detik ini karena Nabi yang pesan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi sampai sekarang kalau kita umat Rasulullah yang taat kepada sahabat, nggak boleh mengganggu orang Natalan, saudara. Kenapa? Karena lakum dinukum. Begitu mestinya tampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi jangan lo ikut-ikutan, gitu loh. Ini nggak mengganggu, ikut-ikutan, namanya blinger namanya. Hadirin udah malam, maka yuk mulai sekarang nih, jangan lagi kita merasa kita nggak ambil bagian dalam jihad. Jangan alergi dengan jihad. Jihad itu sungguh-sungguh, dan seluruh ayat jihad dalam Al-Quran pasti di amwalikum wa anfusikum. Nggak bakal keliru Allah. Jihad itu dengan di amwalikum, dengan duit dulu, baru kita bisa dengan diri, nggak bisa kebalik. Karena itu saya heran masyarakat sini, kemana jihadnya? Ini masjid 4 tahun nggak jadi. Kemana coba itu jihadnya? Saya mau buktiin. Mana gelar sobat? Mana sobat? Ayo sobat, mana sobat? Gua mau buktiin. Ya Allah ya Rabb, yang nyumbang aja ya Allah, muliakan hidupnya, nggak nyumbang jangan. Ayo hadrat tolong. Salatullah salamullah ala taha ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
ada yang belum nyumbang. Kesian. Dia yang kesian. Kita hidupnya susah belakang. Bener kan? Yang tadi belum nyumbang, gue gak mau tahu. Betul lah? Nah gitu. Yang tadi belum nyumbang mana? Ini mulia tadi belum nyumbang tuh. Kalau bawa duit Ustaz, iya begitu. Iya begitu. Ngomong begitu loh, kembal loh, katanya bisa. Kamu ini kagak bisa. Enak aja. Ada kupon nggak? Yang nggak bawa duit tulis kupon. Enak aja. Masjid kagak jadi begini. Ayo bagiin. Isi. Masya Allah. Isi panitia. Ayo balikin. Isi balikin. Tulis nomor handphone di situ. Beneran loh. Umpain loh pelit-pelit loh. Indonesia gak bakal berkah kalau isinya orang pelit. Betul? Orang lain orang masjid $2 udah pas tahun gak kelar-kelar bagaimana? Dulu kan saya pernah kemarin. Belum kelar Ustaz, baru bangun alhamdulillah. Udah 4 tahun gue kemarin lagi masih begini juga. Ayo cepetan tulis, bagi kertasnya. Ustaz kok masak? Emang apa? Kelihatan tuh mukanya di sini nyebelin, katanya berarti nyebelin banget. Biarin. Emang kenapa? Hah? Emang mesti maksa? Biar sedikit yang penting ikhlas. Salah. Lantana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kalian kepada kebaikan kecuali kalian menginfakkan yang Anda cintai. Itu ada rasa terpaksa. Paksa terus. Yang penting ikhlas. Coba. Mau masuk surga coba. Gitu dong. Bagaimana sih ceritanya begitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi terus Pak. Agak bakal 20 sampai semua nyumbang. Mama tuh kasih mama. Gak bawa apa namanya duit, kasih kupon. Kada berkupon, prorotin cici pada. Al-hazimiyah wa likulli yang risalah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, buat yang nyumbang ya Allah. Alina bihalalikan haramika wa ta'atika wa nasirika aman siwa. Al-hazimiyah wa likulli yang risalah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan sampai mereka keluar dari masjid ini melainkan telah diampuni semua dosa-dosanya. Jangan sampai ada satu pun jamaah yang hadir di sini keluar masjid melainkan Allah berkahi keluarganya harta bendanya. Jangan satu pun yang keluar dari masjid ini dan dia punya penyakit melainkan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya selama-lamanya. Tidak satu pun orang yang hadir di ruang ini dan dia belum punya jodoh melainkan Allah kirimkan jodoh terbaik dari sisinya Allah. Tidak ada satu pun orang yang di ruang ini dan dia punya anak melainkan anaknya Allah bikin anaknya saleh wa salehah, hafiz wa hafizah, dan cerdas dan berguna untuk agama, nusa, bangsa dan negara. Al-hazimiyah wa likulli jannatin salihah wa la hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبسر الفاتحة وبمحكمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. يا الله اجعلنا من أهل الخير. أخرجنا من الظلمات إلى النور. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتحيي الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا يا الله أدخلنا مخلصين وأخرجنا مخلصين واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
Allahumma mazik nafahum, Allahumma sakit samlahum, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man yahdil khair wa yarham. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa amin Allah, hidayah, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.